Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan kita bahas yaitu Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Di sini saya akan menjelaskan istilah dan pengertiannya. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek yang sering disingkat PBL merupakan salah satu dari beberapa model pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Buck Institute for Education atau disingkat BAE, tahun 1999, Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberi peluang peserta didik untuk bekerja secara otonom, mengonstruksi pembelajaran mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik. Jadi, titik tumpu dalam Project Based Learning ini berpacu kepada siswa yang dimana mengolah kegiatan pembelajaran mereka sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, bisa dikatakan Project Based Learning ini menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, yang dimana siswa diberi peluang bekerja secara otonom mengonstruksi belajarnya. Pengertian Project Based Learning menurut ahli. Yang pertama menurut Yahya Muhammad Mukhlis dan kawan-kawan, 2010. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Yang kedua, menurut Purnama Yudi, 2007. Pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini, karena peserta didik dilibatkan langsung dalam memecahkan permasalahan, mengizinkan peserta didik untuk aktif, dan menjadikan peserta didik realistis. Selain kedua ahli tersebut, masih banyak para ahli yang mendefinisikan pembelajaran berbasis proyek. Pada intinya, pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu pendekatan pendidikan yang efektif dan berfokus pada kreativitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi antara peserta didik dengan teman untuk membuat dan menggunakan pengetahuan baru. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan model pembelajaran Project Based Learning, perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Membuat tugas menjadi bermakna, jelas, dan menantang. 2. Menganeka-ragamkan tugas. 3. Menaruh perhatian pada tingkat kesulitan. Dan yang keempat, memonitor kemajuan peserta didik. Kelebihan Project Based Learning. Anata dalam Susanti tahun 2008 menyebutkan beberapa kelebihan dari Project Based Learning, antara lain 1. Meningkatkan motivasi. 2. Meningkatkan kemampuan problem solving. 3. Meningkatkan kolaborasi. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Meski memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan, Susanti juga menjelaskan adanya kekurangan dalam model pembelajaran berbasis proyek. Hal ini ia temukan ketika melakukan Project Based Learning di lapangan. Kekurangan tersebut antara lain, yang pertama, kondisi kelas sulit dikontrol saat melaksanakan proyek. Dan kedua, masih memerlukan waktu lebih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning memiliki karakteristik yang membedakannya dengan model pembelajaran lainnya. Buck Institute of Education pada tahun 1999 menyebutkan ciri-ciri Project Based Learning diantaranya yang pertama, yaitu isi. Isi pada Project Based Learning difokuskan pada ide-ide siswa, yaitu dalam membentuk gambaran sendiri, bekerja atas topik-topik yang relevan dan minat siswa yang seimbang dengan pengalaman siswa sehari-hari. Misalnya, pada mata pelajaran fisika, contohnya seperti materi energi. Jadi, penyampaian
dari materi energi ini yaitu masalah nyata yang diangkat haruslah difokuskan pada pengalaman siswa sehari-hari, contohnya mengenai panas matahari, minyak bumi, dan angin. Kedua, kondisi. Kondisi ini dimaksudkan yaitu kondisi untuk mendorong siswa secara mandiri dalam mengelola tugas dan waktu belajar, sehingga dalam belajar materi energi tadi di mata pelajaran fisika, siswa tuh bebas mencari sumber informasi secara mandiri dari berbagai referensi, bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari internet. Selama itu terpercaya ya, valid. Dan yang ketiga, aktivitas. Aktivitas adalah suatu strategi yang efektif dan menarik, yaitu dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan masalah menggunakan kecakapan. Aktivitas juga merupakan bangunan dalam menggagas pengetahuan siswa dalam mentransfer dan menyimpan informasi dengan mudah. Misalnya tadi pada materi energi, siswa dituntut untuk aktif menggunakan kecakapan untuk memecahkan masalah dan berbagai tujuan belajar yang ingin dicapai. Seperti bagaimana upaya mencari energi alternatif dalam rangka hemat energi yang berasal dari BBM. Dilihat dari kegiatan pembelajaran dalam silabus, materi energi sangat menekankan aktivitas siswa. Keempat, hasil. Hasil di sini adalah penerapan hasil yang produktif dalam membantu siswa mengembangkan kecakapan belajar dan mengintegrasikan dalam belajar yang sempurna, termasuk strategi dan kemampuan untuk menggunakan kognitif strategi pemecahan masalah, juga termasuk kecakapan tertentu, disposisi, sikap, dan kepercayaan yang dihubungkan dengan pekerjaan produktif, sehingga secara efektif dapat menyempurnakan tujuan yang sulit untuk dicapai dengan mode pengajaran yang lain. Selain karakteristik tersebut yang di atas tadi, yang ada isi, kondisi, aktivitas, dan hasil, secara teoritis dan konseptual, pembelajaran berbasis proyek didukung oleh teori aktivitas. Activity theory menyatakan bahwa struktur dasar suatu kegiatan terdiri atas 5 hal. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, subjek yang berada dalam konteks. Ketiga, suatu masyarakat di mana pekerjaan itu dilakukan dengan perantaraan. Keempat, alat-alat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, peraturan kerja dan pembagian tugas. Dalam penerapannya di kelas bertumpu pada kegiatan belajar aktif dalam bentuk melakukan sesuatu atau doing daripada kegiatan pasif menerima transfer pengetahuan dari guru. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning juga didukung oleh teori belajar konstruktivistik yang bersandar pada ide bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri. Pembelajaran berbasis proyek dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan penciptaan lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa untuk mengkonstruk atau membangun pengetahuan dan keterampilan secara personal. Adanya peluang untuk menyampaikan ide, mendengarkan ide orang lain, dan merefleksikan ide sendiri pada orang lain merupakan suatu bentuk pembelajaran individu. Proses interaktif dengan kawan sejawat membantu proses konstruksi pengetahuan. Dari perspektif teori ini, pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Komponen-komponen yang mendukung pelaksanaan project-based learning. Dalam implementasinya, guru perlu memperhatikan komponen-komponen dalam pelaksanaan project-based learning. Komponen-komponen project-based learning antara lain isi kurikulum, komponen multimedia, komponen penunjuk siswa, kerjasama, komponen hubungan dengan dunia nyata, kerangka waktu, dan penilaian. Langkah-langkah project-based learning sebagaimana yang dikembangkan oleh The George Lucas Educational 2015, langkah-langkah project-based learning terdiri dari dimulai dengan pertanyaan yang esensial, perencanaan aturan pengerjaan proyek, membuat jadwal aktivitas, memonitoring perkembangan proyek, peserta didik, penilaian hasil kerja peserta didik, dan evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Sedangkan menurut Thomas 2000, project-based learning terdiri dari kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan persiapan. Peserta didik berusaha memahami satu sama lain dengan memperkenalkan diri dan mengumpulkan harapannya di dalam keseluruhan aktivitas proyek. Yang kedua, proses.
Proses meliputi A. Pembentukan kelompok, B. Pengumpulan informasi, dan C. Langkah kerja proyek. Yang ketiga diakhiri oleh tahap evaluasi. Model penilaian project-based learning. Salah satu bentuk penilaian dalam project-based learning yaitu menggunakan rubrik penilaian. Menurut Stevens dan Levy, rubrik merupakan alat penskoran yang dapat mengukur secara spesifik tugas-tugas pembelajar dan bermanfaat dalam menjelaskan deskripsi tugas, memberikan informasi bobot penilaian, memperoleh feedback yang cepat dan akurat, serta penilaian akan lebih objektif dan konsisten. Rubrik dalam penilaiannya melihat 4 bagian dasar yang akan mengukur satu tugas, yaitu 1. Deskripsi tugas tersebut, 2. Skala, 3. Dimensi rubrik, dan 4. Deskripsi dari dimensi tugas. Skala penilaian digunakan untuk mengukur kegiatan peserta didik, misalnya pada proses pelaksanaan proyek. Kegiatan pada proses pelaksanaan dapat berupa 1. Unjuk kerja, 2. Langkah kerja dan keselamatan kerja, 3. Ketepatan waktu praktek, dan 4. Kerjasama tim dalam praktek. Jadi, belajar berbasis proyek atau project-based learning adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan yang kompleks. Fokus pembelajaran berbasis proyek ini terletak pada konsep dan prinsip inti dari suatu disiplin studi, melibatkan peserta didik dalam investigasi pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas yang bermakna lain, memberi kesempatan untuk bekerja sama secara otonom, dan mencapai tujuan akhir yaitu menghasilkan produk yang nyata atau realistis. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai model pembelajaran project-based learning. Gimana? Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.